bisnis itu brand gitu kan. Semua makhluk hidup ya atau makhluk mati menurut gua punya brand. Oh, yang nge-spam bukan gua. Bukan. Yang nge-spam distributor gua, reseller gua. Gua merahasiakan si resepnya. Jadi ada satu ruangan isinya tempat rempah-rempah. Oh, Oi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan mulu kita kayaknya. Kemarin kan kita udah ngobrol tuh ya di podcast terakhir kemarin tuh. Kita lagi ngebahas udah gembul. Sebenarnya itu terlalu singkat sih menurut gue. Gitu? Iya dong. Oke. Masa menceritakan bisnis 3 tahun ya? Lebih. Berapa? Dari 2011 terakhir gue suntik mati tahun lalu 2024. Berarti 13 tahun. 13 tahun. Nah, 13 tahun diceritakan dalam waktu 30 menit kayaknya enggak deh. Kayaknya harus berjilid-jilid nih. Panjang-panjang. Gue penasaran sih sebelum kita nyampe banyak pertanyaan terakhir kemarin itu kan kenapa disuntik mati dan kenapa bisa di 2024 itu baru disuntik mati. Nah, sebelum kita sampai pertanyaan itu, gue sih penasaran ya apa yang membuat udah gembul itu sustain dari 2011 sampai 2024, berarti 13 tahun. Oke. Nah, ini nggak apa-apa lo mau cerita panjang. Boleh. Biar jadi inspired bagi yang lain gitu. Oke. Terus? Iya, maksudnya. Pertanyaannya? Iya, pertanyaannya adalah bagaimana membuat bisnis itu sustain gitu. Dari lo kan awal mula nih goreng sendiri, belanja ke pasar sendiri gitu kan. Kemarin kan di podcast kemarin udah diceritain tuh 3 bulan sudah punya pegawai sendiri dan sudah mencapai 600 juta per bulan. Nah, itu kan membuat itu stabil selama 13 tahun itu kan nggak mudah gitu. Oke. Di tahun pertama deh apa kendalanya? Oke. Setahun pertama tuh. Kalau menurut gue, ketika lo mau bikin bisnis lo sustain ya, udah jelas produknya tuh harus produk market fit dulu. Product market fit. Iya, jadi lu pilih kategori produk yang kan kalau produk life cycle tuh ada 3 ya setahu gue ya. Trend, habit, culture. Oke. Nah, lu pilih kategori produk yang udah lewat dari trend tuh. Oke. Ya, habit atau culture lah gitu kan. Lu cari positioning lo di mana lah gitu kan. Nah, gua waktu itu milih rendang. Ya. Rendang kan ya ibaratnya lo dari zaman lo kecil sampai sekarang, bahkan dari zaman nenek moyang kita udah ada ya. Iya. Udah jadi part of Indonesian culinary culture. So, udah jadi part of our culture gitu kan. Walaupun waktu itu gue pilihnya sebenarnya rendang yang gue pilih itu rendang kemasan kan. Itu ya dengan kegoblokan gue tahun 2011 ya, kurang ilmu gue. Ternyata beda rendang biasa di rumah makan Padang sama rendang kemasan tuh itu beda. Beda apanya nih? Beda kategori. Oh. Rendang kemasan tuh maksudnya subkategori sebenarnya, bukan gitu ya? Iya. Nah, behaviornya beda lagi. Mungkin kalau rendangnya sendiri secara behavior tuh udah jadi culture orang Indonesia makan ya. Lo beli rendang, lo ke rumah makan Padang, baik makan dine in atau take away, makan di rumah gitu, nasi bungkus lah ya. Tapi kalau rendang kemasan, lo cek aja, lo belum terbiasa kan beli rendang kemasan. Lo naro di meja makan lo atau lemari dapur lo atau nyokap lo, ada gak nyokap lo naro rendang kemasan? Stok gitu ya? Stok, belum kan? Nggak ada. Iya. Abon iya. Abon ya. Abon udah jadi culture, tapi rendang kemasan belum. Itulah makanya gue bilang gue goblok 2011. Gue miss that part. Gitu. Artinya gue market size-nya rendang sama market size-nya rendang kemasan beda. Itu tuh nggak sesimpel
kita beli rendang di rumah makan Padang, terus kita kemas begitu dengan ini nggak sesimpel itu ya? Apanya simpelnya? Proses pembuatannya Iya. atau proses belinya? Proses pembuatannya. Artinya untuk menjaga kan itu kan rendang kemasan Oke. itu kan bisa tahan sampai berbulan-bulan tuh. Sampai 9 bulan. Nah, dengan kemasan tapi kan. Nah, simple kalau misalnya kita beli nih di rumah makan Padang, kita masukkan ke kemasan yang lo buat itu. Iya. Itu akan sama nggak? Beda, ada proses sterilisasinya. Nah, itu ya berarti Jadi bedanya di situ. begitu udah masaknya rendangnya, dikemas dalam kemasan vakum pack, lalu disterilisasi dengan uap panas. Oke. Dulu sebelum gue punya alatnya, gue kukus tuh. Gue bikin dandang gede kukus gitu. Yang kayak presto itu. Nah, gue setelah itu gue bikin alatnya lagi tuh, kayak presto. Nanti gue kirimin fotonya. Gue tadi custom tuh. Iya, custom. Gue lagi bersihin Google Foto kebetulan. Gue banyak nemuin foto-foto dari tahun 2011 something. Nah, gue tadi nemuin juga tuh, nemuin si mesin presto. Oh, berarti nanti Giant presto gue. bisa ditampilin dong ya? Bisa, ntar gue kirim. Di ini nih foto ini. Ini nih ya. Terus berarti dengan mesin custom itu baru bisa sesuai ekspektasi. Ya, itu bisa lebih. Jadi intinya proses sterilisasi ini yang bikin makanan basi itu mikroba sebenarnya. Iya. Mikroba tuh bisa berkembang biak di udara dan air. Oke. Proses vacuum pack itu lo ngedot udaranya, memastikan nggak ada udaranya di dalam kemasannya itu. Nah, lalu uap panas itu ya tadi tuh boleh dibilang membunuh mungkin enggak, mikroba, mendormankan. Iya. Dorman, jadi si mikrobanya nggak berkembang biak banyak gitu kan. Iya. Sehingga makanannya basi karena mikroba makan protein kan. Nah, itu tahun-tahun pertama tuh setelah dapat 3 bulan 600 juta itu kan pasti langsung agak culture shock tuh ya. Oh iya. Apa yang pertama lo beli dengan 600 juta itu? Nyicil rumah kayaknya. Nyicil rumah? Karena waktu itu kan. Kirain lo ngambil Ferrari, Lambo. Enggak. Gue nggak setolol itu sih. Kan ibaratnya at that time gue masih ngontrak rumah sama istri gue gitu. Ya namanya istri pengen punya rumah dan lain-lain gitu kan. Akhirnya kita waktu itu keuntungan usahanya kita pakai buat DP rumah. Terus kita cicil. Di Bandung itu. Kapan gue bawa ke sana? Iya. Ntar masuk footage. Nah, terus setelah setahun itu udah dapat market dari luar negeri. Nah, pernah dapat ini nggak kesulitan dalam pengiriman? Kesulitan. Misalkan di tengah jalan hilang atau rusak, basi sampai sana. Kalau rusak sih enggak ya, karena kan gue pengiriman 2. Satu lewat pesawat, pakai PT Pos ya. Oke. Gue pakai PT Pos. Kalau pakai FedEx mahal soalnya. Nasionalis sekali ya Anda ya. PT Pos. Bukan nasionalis, sekarang lebih murah aja. Oh iya, benar. Simple as that gitu kan. Nah, PT Pos kirim itu bisa lewat pesawat juga, tapi emang lebih mahal ya. Tapi lebih murah daripada FedEx sebenarnya. Lalu kalau yang jauh, yang buat dagang tuh ada teman gue dosen di Unpad juga. Waktu itu ngambil S3 di Belanda. Nah, terus istrinya mau jualin rendang gue buat anak-anak mahasiswa di sana. Nah, dia nggak mau kemahalan ongkos kirimnya. Kita kirimnya pakai kapal laut, PT Pos kapal laut 2 bulan itu. Aman. 2 bulan ya? Aman. Wow. Gitu. Nah, selama jualan itu nggak mungkin dong semuanya mulus-mulus aja, bagus-bagus aja, no complaint at all, pasti ada lah. Apa kira-kira yang paling lo ingat? Wah, yang paling gue ingat. Gak enak banget deh gue komplain begini, atau enggak lo sama reseller kenapa misalkan? Paling gue ingat rendang ya. Dia udah gembul. Nggak ada kayaknya, kalau nggak ada yang bikin masalah gimana sih kalau rendang udah gembul. Setelah ingat gue ya, nggak ada yang, kan kalau yang sebelum itu Warung Ido ada tuh yang tempat yang gue sewa diagunin, iya, gitu kan. Kalau ini rendang udah gembul. Ini lurus banget. Selama 11 tahun. Iya, namanya SAS pasti ada naik turun, tapi biasa. Iya, itu biasa. Nggak ada yang drama banget, nggak ada. Iya, misalkan pas dikirim paket rusak, basi, apa segala macam, terus komplain, retur kayak gitu-gitu. Seingat gua sih nggak ada. Mungkin waktu awal-awal, waktu gua belum ngerti sterilisasi gitu kan. Ya biasa, masak rendang cuma di vacuum pack doang. Ternyata vacuum pack itu nggak cukup, harus disterilisasi. Itu toto menggelembung plastiknya.
Nah, itu kan Iya, berembung iya, itu iya. gas kan dari mikroba yang berfermentasi gitu Tapi ya. alhamdulillah itu belum sempat dikirim. Belum Oh, baru ditaruh udah di ketahuan. habis masak, taruh di Ah, vacuum pack. Ini waktu itu masih masak di rumah ya. ah. Taruh di rumah, taruh di apa namanya mau jualan Car Free Day gitu kan. Tahu-tahu pas pagi-pagi semua siap jualan, udah ngembung aja plastiknya. Oh, Ah, oke. basi nih. Oke, oke, oke. Gitu. Nah, balik ke yang tadi tuh yang setelah dapat 600 juta pertama, Hmm. nyicil rumah, Hmm. kemudian sisanya buat ini, buat apa? Peralatan masak atau apa untuk Oh iya mendukung ya. udah gembulnya. Iya jadi kan awalnya masak di rumah ya. Gua Hmm. ART di rumah gitu kan. Hmm. Bantu masak. Begitu udah demandnya makin tinggi. Nah, gue izin sama nyokap gue, makanya ada nyokap gue punya rumah di daerah Soreang gitu. Sorry, ya. Rumah lebarannya lah. Jadi kalau kita pulang kampung, kan pulang kampung pas Ya. semua keluarga yang Jakarta ke Soreang tuh. Ya, kayak di iklan-iklan Idul Fitri lah ya. Iya, Pulang ke rumah nenek kan gitu ya. nggak muat kan kalau dari rumah Iya. kakek gue kan. Nah, bokap gue bangun rumah Oke. di belakang rumah kakek gue. Jadi kalau keluarga gue ke Soreang, Hmm. tinggalnya di situ Hmm. biar lebih privasi lah. Nah itu kan kosong cuma dipakai setahun sekali tuh lebaran. Hmm. Nah itu gue izin gue pakai ya mah rumahnya buat dapur atau Oke. mini pabrik lah gitu kan. Nah gitu jadi pakailah itu buat beli-beli. Gue juga ada, nanti gue kirim deh videonya. Gue bikin apa namanya kan kalau rendang itu kan masaknya 8 jam harus Diaduk. diaduk. Kalau didiemin dia berkerak dong gosong. Oh iya, iya. Nah, gue bikin alat penggerak otomatisnya. Alat pengaduknya itu. Biar Oh. ya kebayang aja lo masak bete kali ngaduk Kayak terus mesin gitu ini kan kali ya, 8 jam. mesin pengaduk dok roti itu ya. Ya Modelnya kayak gitu ya, kurang lebih gede gitu. gitu. Ya nanti gue kirimin deh ada Oke, deh ada oke, gitu. oke. Sip, sip, Gitu. sip. Nah, terus dari 600 juta lo alokasikan buat nyicil rumah, buat penambahan modal usaha tadi. Nah, terus Mhm. gue penasaran teknik marketingnya pada saat itu. Oh, Kan belum ada IG berarti ya, iya, gue masih tolol lah, 2011. jujur aja. Eh, Gue basic gue kan accounting ya. udah ada IG ya, 2011 ya? Belum, Belum ya? zamannya Twitter sama Twitter. BBM. IG Nah, tuh kayaknya gue baru ngoprek IG 2015 pas Dino Donuts tuh. oke. Tapi Ah, post awalnya di Udah Gembul sih 2013 kalau nggak salah gue lihat deh. 2013 ya? Iya, kalau Oke ya. Tapi nggak masif ya. nggak Itu masih. ya cuma posting-posting di IG kita aja. Tapi waktu itu kebanyakan kebantu sama reseller ya. Jadi Oh, gua ada namanya TB ini ada dia tuh TB tuh apa ya? Mantan penyiar ya kalau nggak salah dia. Temennya emang banyak gitu kan. oh, Nah dia waktu itu jadi resellernya rendang udah gembul gitu kan. Eh, Sering tuh apa broadcast BBM ke hmm, teman-temannya gitu. Terus modal banyak yang pengen ikutan jadi reseller juga. Jadi beneran word oh, of mouth aja. oke, oke. Nah, gue penasaran deh, karena Hmm. melihat di IG-nya Udah Gembul itu kan nggak terlalu banyak ya Hmm. postingannya. Hmm. Karena kalau melihat dari jangka waktu 2011 Hmm. sampai 2024, Hmm. itu kan mestinya berjalan terus Oh tuh. iya. Ha. Kalau memang mengandalkan penjualan dari situ. Hmm. Nah, ternyata kan lo beberapa kali mention bahwa penjualan terbesar itu sebenarnya dari reseller. Iya, Nah, BBM, nah BlackBerry sebenarnya Messenger. teknik penjualan lewat reseller itu sama kita jualan sendiri gitu Hmm. ya, door to door itu lebih efektif dan efisien mana? Terus how to mencapai Oke, mendapatkan reseller itu? kalau buat gue kalau lo mau bisnis modal dengkul, lo nggak punya Hmm, eh, working capital, uang ya, untuk working capital tuh buat macam-macam. Salah satunya biaya marketing gitu kan. ya, Menurut gue memilih cara marketing via reseller is a good idea sih. oke, Karena kan lo boleh dibilang ya kan intinya marketing salah satunya adalah komunikasi kan. ya, Ya ketika lo atau iklan lah atau bahasanya lah. Ketika lo punya duit ya lo bayar media hmm, untuk mengkomunikasikan brand lo, ya, baik itu KOL, media atau whatever it is gitu kan. ya, But when you don't have the money gitu kan, you need help from others gitu kan. Satunya reseller, lu manfaatin mulutnya reseller, manfaatin kontak person yang ada di handphone reseller lo gitu kan.
Iya. Nah, tapi kan lo harus berbagi profit sama Profit, mereka. ya itu Kurang dia. lebih gitu sih. Nah itu maksud gue tuh ya kalau ada orang berpikirnya ya gue pengen profit itu 100% buat gue. Kan ada yang begitu ya gitu. Makanya dia semua mengusahakan sendiri. Oke. Gitu dia ngiklan sendiri. Kalau lo dia punya juga- duitnya emang nggak apa-apa. Kalau lo Oke. ada duitnya buat ngiklan, kan ngiklan nggak murah, Oke. bos. Nah untuk ngedapetin reseller mereka mau menjualkan produk kita, apa yang bisa kita tawarkan ke mereka? Mereka juga kan pasti perlu something in return dong ya. Gue ngejualin produk lo, gue dapat apa nih? Oh iya, berbagi profit. Berbagi profit itu. Diskon lah, diskon reseller lah. Oke. Gua Kalau waktu waktu itu gimana? gue lupa ya, gue ngasih, kalau nggak salah ya, lu udah lama banget kan. Gue kasih diskon tuh 20% deh kalau nggak salah. Oke, harganya berapa sih waktu itu? Dari elunya? Untuk satu Aduh, gue tanya package-nya? lagi lupa. Gue udah lupa jujur aja ya kalau detail ya. Tapi setelah ingat gue jual tuh kalau nggak salah 35.000 kalau nggak salah ya. 35.000. Ya contoh lah, 31 sampai 35 deh kalau nggak salah. Oke. Let's say anggap aja waktu itu HPP-nya misalkan anggap aja ya HPP-nya 14.000 gitu ya. Mungkin waktu itu gue jual ke reseller 20.000 kali ya. Oke. Kalau nggak salah ya, 20.000 tuh 30%. Ya atau 24.000 lah. Oh, berarti buat reseller juga lumayan dong. 20%. Iya. Oke. Sih, yang apa sih? Gue jual 30. 20% kan 6.000. Berarti gue jual 24 ke mereka kan. Nah, kurang lebih gitu. Dan mereka juga bisa jual lagi berarti dari 30 atau 35 ke umum kan? Iya, benar. Itu udah lumayan dong ya? Ya udah lumayan. Lumayan. Oh, lumayan. oke. Nah itu maksud gue bisa menjadi attracting buat para reseller itu yang harus dihitung dengan benar ya gitu. Betul. HPP. Sebenarnya ya itu kan ingat ini kan 2011 ya, gue masih belum ngerti brand, gue belum ngerti marketing, jadi beneran ya ini salah satu bisnis pertama gue ya. Sebenarnya kalau mau bikin reseller lebih semangat lagi selain diskon dan lain itu, kita tetap harus melakukan aktivasi branding sih ya, supaya idealnya. Jadi dibikin hype lah si apa namanya si brandnya ya sama ya mungkin kalau zaman sekarang tuh yang dilakuin oleh produk-produk skincare sih ya. Even mereka pakai reseller penjualannya tapi mereka tetap endorse KOL kan. Iya. Untuk apa ya? Ya namanya orang Indonesia gitu kan. Ada artis atau KOL make gitu pengen gitu kan. Jadi reseller tuh tinggal channel of distribution aja. Iya. Gitu. Kalau gue waktu itu ya belum ngerti pada masa itu. Ya gue bener ngandelin para reseller gue untuk jualan gitu. Tanpa melakukan aktivasi endorse dan lain-lain. Nah terus selama 11 tahun itu lo selalu involved tuh di Udah Gembul ini? Enggak, gue sampai 2015 aja. Oke. Gue 2011, 2015, karena waktu itu kan 2015 gue bikin bisnis di Donat kan. Oh. Bareng sama ada apa namanya, ada partner lah ya. Nah kalau gue buat supaya adil ya. Gue pengen partner gue komit di bisnis bareng gue, ya gue nggak full 100% ngerjain Udah Gembul. Kalau nggak nanti dibagi waktu itu, ya ibaratnya gue minta partner gue komit, tapi gue sendiri nggak komit, ya nggak walk the talk dong. Akhirnya gue handover waktu itu operasionalnya ke tante gue. Iya. Karena waktu itu juga kan udah masuk supermarket kan. 2015 tuh ya? Iya, udah masuk supermarket di Bandung. Oh, udah masuk Gria, supermarket, Borma. Jadi tinggal nerima PO aja dari supermarket, jadi tinggal produksi doang. Gitu. Makanya waktu itu lo bilang Instagramnya dari 2011 sampai 2024 kok jarangnya tuh ya emang nggak ada aktivitas marketing sama sekali. Karena emang udah nggak urus. Nah karena tadi lo mention udah masuk ke supermarket, Borma, Gria di Bandung gitu ya. Waktu itu apa persyaratannya? Karena ini kan pasti banyak nih ya pelaku-pelaku home industry, UMKM yang mereka pengen produk mereka tuh tidak hanya langsung ke end user, tapi juga bisa ke B2B ya, ke minimarket. Itu gimana caranya waktu itu? Sebenarnya waktu itu sih gampang banget ya. Cuma satu, ya kalau gue jual daging, halal udah pasti halal. Oh, sertifikat halal. Gitu kan. Itu persyaratannya. Iya, tetap juga waktu itu gue gratis waktu itu. Kedua, karena waktu itu masih home industry, PIRT aja gue. PIRT. Mengurus surat PIRT itu ya. Surat PIRT, jadi gitu. Udah sih kayaknya mah itu doang kayaknya yang gue tuh. Udah gitu juga karena waktu itu gue masih perorangan, gue juga belum bikin
apa sih namanya, PKP ya, pendapatan kena pajak Kena ya. pajak ya. Nah, gue juga waktu itu, iya, gue nggak belum 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 ngurus itu juga waktu itu. Oke. Simpel kok. Terus nawarinnya bener-bener lo datang Tawarin ke gitu. supermarket. Oh, ini jujur aja ya, hoki waktu pertama kali. Nah, Jadi komplek gue tuh, kemarin kan kita kesana tuh, ah, di rumah kontrakan gue yang pertama tuh. ah, Minggu sore gue lagi main odong-odong, ada odong-odong lewat komplek depan rumah gue gitu. Sama anak gue, bapak abangnya main odong-odong. Terus ada tetangga gue, sama anaknya kebetulan seumuran kan. Ikutan main odong-odong juga, di odong-odong sama tuh. Dua orang tua nemenin anaknya main odong-odong, ngobrol gitu kan. Orang bapak-bapak lah ya. Enggak, si ibunya. Oh, ibunya. Ibunya. Gue lupa namanya, ibu siapa ya? Ada, nanti kontak nomor gue. Tanya gitu kan. Apa namanya, Bapak kerja di mana gitu kan. Oh, gue bilang gue dosen tapi sambil punya bisnis. Bisnisnya rendang kemasan. Apa tuh, Pak? Gini. Nah, coba Pak tawarin ke ini Gria gitu kan. Siapa tahu bisa masuk itu. Emang Ibu kenal? Oh, saya kerja di Gria kebetulan. Saya bagian purchasing. Jalan Allah kan. Iya, Masya Allah. Nah, gitu. Jadi ya udah. Berapa hari kemudian gue datang ke kantornya, ketemu sama si tetangga gue itu, bawa semua perlengkapan. Persyaratan tadi itu ya. Dalam hitungan minggu udah keluar PO deh. Itu kan jalur ordal ya. Ordal secara nggak sengaja ketemu. Tapi kalau jalur yang pada umumnya, nah karena gue udah beruntung di awalnya, kan langsung dijual di semua supermarket Gria 70 tuh. Langsung terkenal tuh. Mantap banget. Nah dari situ langsung supermarket kontak gua. Ya aduh, pada minta. Wah, itu mah. Jadi nyusul Superindo, nyusul Giant. Iya, jadi gua nggak pernah datang ke mereka bawa ini gitu kan. Berarti ini lesson learn-nya adalah main odong-odong. Nah itu, gue baru mau nyebut. Bapak-bapak sering-sering main odong-odong sama anaknya, nemenin. Jangan malu ngobrol sama ibu-ibu komplek. Iya, betul. Kita nggak pernah tahu ibu-ibu komplek itu siapa. Betul. Iya nggak sih? Betul. Iya. Tapi kalau secara umumnya gimana, bro? Kira-kira yang mesti dilakukan, emang harus datang kah gitu ke supermarket, nanya bagian purchasing, saya punya produk nih, boleh nggak saya ikut naruh di tray? Gue waktu itu ada beberapa juga ya kayak gitu, tapi bukan gue, waktu itu udah mampu hire sales ya. Nah, sales gue tuh yang datang. Berarti emang begitu caranya kan, ya, maksudnya kalau pada umumnya gitu. Betul. Berarti ada waktu itu yang kemana ya yang pakai sales tuh? Hypermarket kalau nggak salah. Berhasil masuk. Masuk. Berarti harus berani menawarkan ya. Artinya kalau teman-teman UMKM yang belum mampu meng-hire sales, ya udah datang aja, tawarin. Betul. Gitu. Karena skill jualan di situ ya kita dites mental kita juga. Betul. Gitu. Pernah nggak jualan yang benar-benar ya udah jualan gitu, misalkan di bazar gitu, ayo silakan dibeli Bapak Ibu. Kalau di Bandung tuh ada namanya Car Free Day. Oh gitu, pernah lo? Ada. Jadi di Car Free Day tuh Bandung tuh ada 3 Car Free Day. Car Free Day Dago, Car Free Day Buah Batu, sama Car Free Day Margahayu. Nah itu udah pernah gue semuanya. Jadi abis sholat subuh, dulu mobil gue Livina tuh, ingat banget. Livinanya ditidurin, apa sih namanya, bangkunya semuanya, bangkunya. Masukin meja lipat gitu. Masukin meja dagangan. Udah tiap minggu gue sama istri kayak gitu berangkat. Sampai sana kurang lebih jam 5:30, karena harus datang sebelum jam 6 ya. Jam 6 jualan kan. Itu yang ada fotonya bukan sih? Ada foto gue. Gendong anak. Oh, itu pas di donat, pas gendong anak. Ini pas yang ada fotonya ya. Itu rendang udah gembul tuh. Boleh minta. Ntar gue kirim. Nah, sebelum jam 6 harus sampai, karena kan berebut lapak. Iya. Gitu. Nah, ini akhirnya kita mencapai ke bagian yang sebenarnya agak emosional sih. Apa tuh? Ya itu disuntik mati. Kenapa? Oh, suntik mati. Iya. Kan 2024 suntik matinya. Tadi itu dari 2015 nggak pernah gue urus tuh bisnis, jalan gitu aja, terima order di supermarket gitu kan. Ya namanya bisnis kan nggak pernah diurus. Ya pasti decreasing terus dong, salesnya, bla 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 bla. Sampai akhirnya decreasing menurun lah ya. Menurun, maksudnya akhirnya sampai ya ini kalau nggak disuntik mati ya nggak akan bisa bayar gaji pegawai dan lain-lain gitu kan. Tapi kalau selain disuntik mati tapi suntik dana misalkan nggak. Yang ngurusin nggak apa? Bisnis itu bukan soal dana, bisnis soal ada yang manage gitu kan.
Oke. Maksudnya nggak mungkin dong, gue udah fokus di house juga gitu Oh kan. iya ya, Nggak ada yang 2024 nggak ya. ada yang House manage. 2018 ya. Iya, biasanya sih sebenarnya kalau bisnis lain biasanya dijual tuh biasanya. Nah, itu kenapa? Ya, Tidak ada opsi itu. aduh gue udah malas ngurusin nyari yang jual, Oh nyari yang gitu. beli dan lain-lain gitu kan. Oh Heeh, oke. gitu. Kalau bisnis dijual tuh apa sih? Biasanya DNA-nya nggak keikut ya, soul-nya nggak keikut ke pemilik baru. Bisa jadi gitu, bisa jadi. Gitu ya. Ya, contohnya ada, misalkan contoh, kalau tahu buah Vita, minuman buah Iya, Vita. minum Nah itu. itu dulu part of Ultra Jaya tuh. Oke. Nah, terus di spin off dijual ke Unilever Ya. gitu. Nah itu ada beberapa kayak gitu. Oh gitu ya. Mm. Terus akhirnya 2024 disuntik mati itu. Suntik mati. Mm. Terus berarti udah nggak bisa kita dapetin lagi dong produknya. Nanti kapan-kapan misalkan teman-teman nih, kan ada customer gue kan Nah. teman-teman gue juga ya, Hmm. teman-teman customer lama kangen apa ya, mungkin nanti bulan puasa gue hidupin cuma 1 kali produksi aja lah, Iya special dong. edition. Gue sih berharapnya setiap bisnis lo yang zaman dulu itu hidup lagi minimal 1 gitu. Capek bro, Capek ya? bro, capek bro, Dino Donat minimal 1. capek, enggak, makasih. Enggak ya? Ya udah dengan yang sekarang aja fokus. Iya, Oke. pasti. Nanti next kita akan bahas yang masalah fokus ya. Karena maksud gue gini, dalam bisnis itu ketika kita punya beberapa bisnis, itu kan sangat tempting banget ya, sangat menggoda banget untuk bisa, ya udah kalau bisa kita jalanin semua lah gitu loh. Tapi ternyata lo tidak memilih itu gitu loh. Lo memilih ya ini suntik mati, kemudian Dino Donat udahan, dan lo bangun house dan sekarang fokus di situ, dan sekarang ada lagi Meka gitu. Nah, itu nanti kita bahas ya. Boleh. Gitu, how to fokus dan benefitnya apa untuk fokus di satu bisnis itu gitu. Boleh. Gitu. Sementara kita udahin dulu di podcast hari ini. Udah gembul, say goodbye itu udah gembul. Nanti mudah-mudahan bisa ada lagi rebornnya walaupun untuk beberapa saat lah. Ya. Buat ngobatin kangen teman-teman aja sama customer yang lama. Ya terutama buat ngobatin kangen. Gue juga penasaran Gitu soalnya. ya? Iya, pas gue riset materi ini gue ngeliatin kan, aduh ngiler juga gue. Oke, sampai ketemu di podcast berikutnya. Assalamualaikum. Walau sempat jatuh, ku bangkit lagi. Rendang ini saksi perjalanan diri. Udah gembul, rendang titik balikku. Bertahun luka, kini jadi ilmu. Bukan cuma soal aku, tapi bukti mimpi bisa tumbuh. Oh, dari wajan ke cita-cita, dari kecil jadi besar bersama doa. Yang penting niatnya tulus, rezeki datang terus. Alhamdulillah, udah gembul rendang rasa perjuangan. Dari Bandung untuk banyak harapan. Titik balik langkah awalku menuju besar dan bermanfaat selalu.